يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا. Wabarakatuh. Sebelum Ibu memulai pelajaran, marilah baik sebagusnya kita terlebih dahulu membaca doa yang dipimpin Ibu tunjuk. Ibu Lili bisa memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Baik Ibu, marilah teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya yaitu kita membaca terlebih dahulu tadarus. Yang Ibu minta kita bersama-sama membaca membaca surat Al-Ikhlas. Bisa dimulai, Nak? Bisa, Bu. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya Ibu akan melihat kerapian dan kehadiran kalian. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu. Ada yang alfa atau ada yang izin sakit? Lengkap Ibu. Hadir semua Ibu. Hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita ini tujuan pembelajaran. Maaf, sedikit motivasi mengenai orang tua. Orang tua adalah pahlawan dalam kisah hidup kita. Jangan biarkan mereka pergi tanpa tahu betapa kita mencintainya. Selanjutnya, kasih sayang orang tua tak pernah menyurut meski jarak memisahkan kita. Misalkan seperti Ibu. Ibu jauh dari orang tua tetapi mereka masih menganggap Ibu sudah dewasa, tetapi mereka menganggap bahwa Ibu masih kecil. Padahal Ibu sudah berkeluarga, mereka masih sering menelpon, tanya kabar. Itulah kasih sayangnya orang tua kepada kita. Orang tua adalah pahlawan, yaitu banyak sekali pengorbanan orang tua kita selagi kita masih mulai dari melahirkan, mulai dari mengandung, melahirkan, merawat dan mendidik kita. Oke, itulah sedikit motivasi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pentingnya hormat dan taat kepada orang tua. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tata cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, Ibu mau tanya dulu sama kalian semua. Ada yang tahu siapa itu orang tua? Orang yang melahirkan kita. Bapak, Ibu. Betul, Bu Ananda Hildayani. Oke, yaitu orang tua yang melahirkan kita, ibu bapak itu ya yang dimaksud dengan orang tua. Selanjutnya yaitu pentingnya hormat dan taat kepada orang tua adalah figur utama dalam kehidupan seorang anak.
mereka telah merawat sejak kecil, memenuhi kebutuhan, memberikan pendidikan, dan membimbing dalam kebaikan. Membimbing kita mulai dari kecil sampai dewasa. Begitu juga dengan ayah. Ayah memberikan, walaupun ayah tidak mengandung, melahirkan lawan tanpa mengenal panasnya terik matahari untuk mencari nafkah. Mengerti sampai sini anak-anak? Oke, Bu, mengerti. Ibu. Oke, Ibu mau tanya lagi. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Ada yang bisa jawab? Anak-anak, ada yang bisa jawab? Mengapa Karena harus? orang tua sudah mendidik kita, Bu. Karena saya selalu dikasih uang jajan, Bu. Karena sering dikasih uang jajan ya. Iya, Bu. Iya. Karena Oh, orang tua yang melahirkan kita serta mendidik kita. betul, Ananda Nurlina. Orang tua yang mendidik, merawat, merasakan yang namanya mengandung 9 bulan. Ibu pernah merasakan semua itu. Dan menjadi seorang ibu itu tidak gampang yang kita lihat. Walaupun ibu pertama kali menjadi seorang ibu, ibu pertama kali menjadi seorang ibu itu tidak segampang yang kita pikir. Banyak perjuangan dan pengorbanan yang kita lalui, yang kita korbankan. Seperti itu ya, Nak. Ya, Ibu. Yang selanjutnya contoh kepada orang tua, yaitu pertama mendengarkan nasihat mereka dengan baik ketika mereka berbicara. Mendengarkan, jangan ketika orang tua marah, kalian juga ikut marah. Jangan kebanyakan anak-anak yang ibu lihat, itu mereka ketika orang tua mereka berbicara, dia melawan orang tuanya dengan kata kasar. Kata A saja, nah, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada kata yang mengatakan ridho Allah adalah ridho kedua orang tua. Yang kedua, mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan yang telah mereka lakukan kepada kita. Yaitu yang seperti Ibu bilang tadi, mengucapkan terima kasih atas pengorbanan atau atas yang mereka telah lakukan kepada kita. Selanjutnya yaitu tidak membantah atau berkata kasar yang menyakiti perasaan mereka. Tidak berkata yang dapat menyakiti perasaan orang tua. Misalkan yang Ibu bilang tadi yaitu berkata A saja itu sebenarnya sudah menyakitkan perasaan orang tua. Oke, selanjutnya membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Misalkan seperti ini, mungkin kalian berpikir ketika di dalam rumah itu adalah pekerjaan orang tua. Jangan berpikir seperti itu ya, Nak. Untuk membantu atau meringankan orang tua, yaitu kita harus membantu pekerjaan rumah. Seperti apa? Cuci piring, Bu. Seperti apa? Cuci piring. Ibu Naila bisa, Ananda Naila bisa di atau meringankan beban orang tua. Apa, Ananda Naila? Menyapu, Bu, menyapu ruang tamu, menyapu halaman, cuci piring, cuci baju. Iya, bisa begitu ya. Membantu orang tua yaitu seperti mencuci piring, menyapu, membersihkan halaman. Itu dapat meringankan beban orang tua kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Atau ibu yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, ibu aja yang bertanya. Bisa? Ananda Munir, bisa ibu bertanya? Keluar kencing, Ibu. Oh iya Kak. Ya, Ya. Ibu. Oke, Bu Ananda Mardati, bisa ibu bertanya? Ya Bu, bisa.
dampak apa yang kita lakukan, dampak apa yang dampak apa ketika kita tidak menghormati orang tua. Apa dampak ketika kita tidak? Tidak Dampaknya mendapat ketika kita ridho tidak dari Allah. Tidak mendapatkan ridho dari Allah. Iya, tidak mendapatkan ridho dari Allah. Oke, bisa. Oke, materi selanjutnya yaitu masalah guru. Guru adalah pihak yang mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan di sekolah. Mereka tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter kepribadian siswa. Siswa yang menghormati dan taat kepada guru akan lebih mudah memahami pelajaran dan memperoleh nilai-nilai moral yang baik. Oke, di sini peserta didik guru bukan cuma memberikan mata pelajaran, memberikan nilai, bukan cuma seperti itu. Orang tua juga mendidik kita sebagai siswanya. Orang tua juga memberikan membina, membentuk karakter siswa, kepribadian siswa menjadi yang baik dan berakhlak yang mulia. Guru jadi pengganti kalian ketika kalian di sekolah, yaitu guru. Jadi kami bertanggung jawab untuk kalian ketika kalian di sekolah. Jadi apapun yang terjadi selama di jam sekolah, yaitu kami bertanggung jawab. Nanti ketika di rumah, yaitu baru tanggung jawab dari orang tua. Seperti itu ya, Nak. Selanjutnya contoh hormat kepada guru. Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. Menyapa salam atau ketika bertemu di luar, sebaiknya ketika bertemu guru di luar janganlah menghindar. Sebaiknya disapalah gurunya, misalkan Assalamualaikum Bu. Itu kan lebih bagus ketika kalian menghindar. Tidak ada guru yang tidak ada guru yang ketika kalian sapa itu dia buang atau dia cuek aja atau dia buang muka. Tidak ada guru seperti itu. Oke, selanjutnya mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataan guru saat menjelaskan di depan kelas. Misalkan seperti sekarang, ketika Ibu menjelaskan, kalian juga jangan berbicara di depan kelas. Itu maksudnya tidak menghormati guru. Ibu menjelaskan di depan kelas, di depan kalian juga menjelaskan atau bermain-main dengan temannya di belakang. Jangan seperti itu. Silakan nanti misalkan guru kalian bertanya, baru kalian tidak mengerti atau paham, itu kan kalian sendiri karena bermain-main di depan, di belakang ketika guru menjelaskan. Yang kedua, memandang guru dengan penuh rasa hormat. Dan yang ketiga, hendaknya duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Oke, selanjutnya yaitu tugas kalian yang ingin Ibu kasih, yaitu contoh kasus, yaitu ada 2 yang Ibu berikan. Di sini Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Dalam 4 kelompok itu terdiri dari 5 orang. Dan setiap kelompok itu misalkan kelompok 1 dan 2 mereka ambil kasus pertama. Sedangkan kelompok 3 dan 4 mereka mengambil kasus kedua. Seperti itu. Dan ketika sudah selesai, silakan mempresentasikan hasil materi, hasil tugas yang Ibu kasih, hasil tugas yang kalian kerjakan di depan kelas bersama-sama kelompok kalian. Mengerti, Nak? Ngerti, Bu. Ibu. Oke. Sebelum Ibu tutup, terlebih dahulu marilah kita breaking terlebih dahulu untuk supaya tidak mengantuk untuk pelajaran selanjutnya. Karena kan masih ada pelajaran selanjutnya kan, Nak? Iya, Bu. Ibu. Bisa bersama-sama kita menyanyi. Bisa. Aku mau dengar suaranya semua ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Dan jangan ada yang tidak bernyanyi. Kalau tidak ada yang bernyanyi, Ibu akan suruh nyanyi sendiri di depan kelas. Bisa? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Bisa dimulai? Bisa. Ibu. Hati tepuk tangan.
Kalau kau Kalau suka suka hati, Kebukaan langsungkan Kalau kau suka hati. Mari kita Suka hati, kalau kau suka hati hati injak bumi. kalau kau suka hati Suka injak hati bumi. injak bumi. Kalau Kalau kau suka suka hati injak bumi. hati, mari kita lakukan. Kalau kau Hati, suka mari injak kita bumi. hati Hati kau suara suka hore. hati injak bumi. sorak kau Kau suka suka hati Hore, sorak hore. hati Kalau sorak hore. kau suka hati suara hore. Kalau kau suka Kalau hati, kau suka mari hati, mari kita lakukan. kalau Kalau kau kau suka suka hati hati suara sorak hore. hore. Terima kasih anak-anak. Itulah penyampaian Ibu. yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dari kita untuk kita semua. Oke, sebelum Amin. mengakhiri pelajaran, Ibu mau kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu Ananda Hikmah bisa dipimpin teman-temannya, nak? Ananda Hikmah. Yang lain nih, Bu. Maaf. Oke. Ya, Ananda Lili. Lili kalau Ibu. Maaf. Ya, ya Ibu, pimpin doa pulang ya Bu ya. Iya, nah, silakan. Ya. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan Bisa. Lana hada wa ma kunna Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deg-degannya sudah hilangkan Ibu.